wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adek Kurniawan Rahab dari Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara dengan NIM 2103060033. Di sini saya akan menjawab atau menjelaskan dari pertanyaan Ibu Tati Pidianasari SPTMP. Larutan dapur darah atau larutan penyangga adalah larutan yang mengandung campuran asam lemak dan basa konjugat atau sebaliknya. Secara alami, sistem dapur bikarbonat digunakan untuk mengatur pH karena darah mengandung sistem dapur asam bikarbonat dan garam bikarbonat. Untuk mempertahankan pH darah tetap normal atau 7,4 diperlukan perbandingan kadar garam bikarbonat. Kadar asam bikarbonat sama dengan 20:1. Seperti ini. Dalam asam bikarbonat di dalam paru-paru. 2. Sistem respirasi. Proses respirasi yaitu tubuh menggunakan oksigen dan menyingkirkan karbon dioksida serta uap air, melibatkan 1. Pemasukan O2 melalui hidung dan pelepasan CO2 alveoli. 2. Transportasi O2 dari alveoli ke jaringan, dari hidung ke jaringan sel tubuh. 3. Transportasi CO2 dari jaringan ke alveoli. Ditentukan oleh proses difusi udara, tekanan parsial gas dalam udara, pernapasan PO2 dan PCO2. Transportasi CO2 dalam darah berbentuk 1. Gas larutan dalam plasma, O2 terikat hemoglobin atau HbO2. Transportasi CO2 dalam darah terbentuk 1. Gas larutan dalam plasma atau sedikit, asam karbonat atau larutan dalam plasma atau sedikit. Ikatan karbamino dengan protein darah termasuk Hb atau 20%. 4. Garam bikarbonat atau 70%. 3. Sistem regresi melalui ginjal. Mengatur kandungan garam bikarbonat dalam darah dengan cara 1. Mobilisasi ion H+ di tubulus proksimal dengan reabsorpsi Na positif. 2. Sekresi. Jelaskan secara singkat proses metabolisme air dalam ternak. Sistem metabolisme air dalam tubuh ternak. Pertama, air yang diminum ternak masuk ke dalam mulut menuju saluran pencernaan. Yang kedua, air masuk melalui pembuluh kapiler ke dalam darah yang dilarikan ke seluruh tubuh. Yang ketiga, air membantu jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, saat air sampai di paru-paru ternak akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh hewan atau dalam tubuh ternak. Air berfungsi untuk membantu melancarkan pompa udara atau pompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Ini dia. Yang keempat, terjadi pada organ hati ternak. Pada tahap ini, air akan membantu proses metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Yang kelima atau yang terakhir, air menuju ginjal ternak. Pada tahap ini, air membantu ginjal pada ternak dalam proses penyaringan zat sisa untuk dikeluarkan bersama air seni atau urin. Ternak terse. Dan proses terakhir di dalam tubuh ternak akan terjadi pembentukan urin yang akan dibuang melalui anus. Soal yang ketiga, jelaskan dari manakah asal sumber air pada tubuh ternak. Sumber air untuk ternak. Sumber
air untuk ternak berasal dari yang pertama air minum. Air yang bersih adalah air yang segar, bersuhu ruang, yang terbebas dari cemaran bahan-bahan berbahaya. Yang kedua, air yang terkandung pada makanan seperti pada pelet dan rumput. Karena rumput mengandung atau menyerap kadar air. Yang ketiga, air metabolik yang didapat sebagai hasil dari oksidasi makanan dan sintesa dari melalui molekul yang kompleks di dalam tubuh.